Hai Capricorn, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Kali ini kita general reading terkait keuangan untuk bulan Oktober. Seperti biasa, ini akan menarik banyak energi karena kolektif dan juga bersifat general. Jadi mungkin ada yang resonate, ada yang sebagian. Kalau kamu ingin lebih personal ya, private, silakan book personal reading. Sekarang kita lihat untuk Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Capricorn. Ada pesan apa terkait keuangan, karir maupun usaha? Oke, yang pertama ada Knight of Swords, ada Six of Cups, kemudian Ace of Wands. Aku perlu satu kartu lagi. Aku merasakan untuk Capricorn di sini seperti ada energi dari masa lalu yang masih muncul ya. Oke. Sebenarnya energi masa lalu itu tidak selamanya jelek ya. Ada poin-poin positif yang bisa diambil dari pengalaman masa lalu, bisa dijadikan pelajaran gitu ya. Yang aku rasakan di sini justru kalau kamu bisa memetik pelajaran dari kegagalan di masa lalu atau dari konflik gitu ya. Misalnya kamu di pekerjaan yang dulu kamu terpaksa berhenti karena ada konflik, atau usaha kamu juga berhenti karena konflik dengan partner. Sepertinya di bulan Oktober ini pelajaran yang kamu ambil itu bisa diterapkan ketika kamu ingin memulai lagi. Ada kemungkinan ya, mungkin orang dari masa lalu juga akan datang. Nah, orang dari masa lalu ini yang aku lihat mungkin dulunya pernah berkonflik, pernah berpartner, kemudian harus pisah gitu ya karena ada konflik atau ada yang tidak sejalan gitu ya. Tapi sebenarnya kali ini kalau kamu mau menelaah, mau mempertimbangkan, kelihatannya dia itu sudah berubah gitu ya. Dan dia itu seperti menawarkan apakah baikan, rekonsiliasi, kerjasama. Nah, di sini kamu perlu jeli dan cerdas. Jadi menyikapinya itu tidak langsung menerima ataupun tidak langsung menolak. Karena yang aku rasakan ya, di sini kamu lebih mengedepankan logika. Jadi perasaan atau kekecewaan gitu ya, apapun yang terkait dengan perasaan kamu yang telah diperbuat sama si partner ini gitu ya, lebih baik kamu kubur, kamu jadikan pelajaran, dan sepertinya dia juga sudah memetik pelajarannya dan ingin memperbaiki. Jadi kalau ada tawaran usaha, tawaran kerjasama dari orang masa lalu, terlepas apakah dia pernah mengecewakan, sebaiknya kamu pertimbangkan dengan logis, dengan menggunakan logika. Nah, di sini juga artinya ya, kalau dia sudah banyak mengecewakan kamu, misalnya sudah menipu, sudah ngutang tapi nggak bayar-bayar, sudah menggelapkan uang gitu ya, kamu juga harus pakai logika, jangan pakai perasaan. Apakah patut orang seperti itu diberi kesempatan kedua? Jangan sampai karena kamu itu memakai perasaan, rasa kasihan dengan dia jual deritanya gitu ya. Jadi mungkin dia itu datang kembali ke kehidupan kamu itu dengan kisah sedih di hari Minggu. Kisah sedih yang intinya tuh dia sudah insyaf, sudah kapok. Kalau misalnya dia dulu suka main judi, sekarang sudah insyaf dan ingin memulai usaha yang lurus, usaha yang benar-benar sesuai dengan hukum dan koridor yang berlaku gitu ya. Di sini kamu perlu mempertimbangkan matang-matang. Jadi jangan sampai kamu terkecoh juga. Jadi ada dua hal ya. Di sini yang aku rasakan kemungkinan akan ada orang dari masa lalu atau kesempatan yang pernah kamu punya, yang pernah kamu dapatkan, itu akan terulang kembali di bulan Oktober. Tapi di sini yang aku lihat itu akan menguntungkan kamu asalkan kamu itu mempertimbangkannya atau
menerimanya itu dengan logika. Jadi bukan dengan perasaan. Sekali lagi, kalau ada tawaran yang datang atau ada orang yang meminta maaf sama kamu, ya kamu terima, tapi bukan berarti kamu itu langsung percaya 100%. Nah, kalau ingin bekerja sama dengan kamu, ingin memperbaiki, ingin bayar utang, masa nggak diterima? Ya diterima aja, tapi setelah itu apakah kamu masih mau mempercayai dia? Masih mau bekerja sama atau enggak? Nah, itu lain cerita. Ada yang mungkin bisa gitu ya, tapi aku merasakan itu sebagian kecil. Sebagian besar ya sebaiknya kamu mempertimbangkan ya. Kalaupun kamu sudah yakin, oh ini orang sudah berubah dan kayaknya dia yang bisa membukakan jalan usaha maupun pekerjaan untuk aku. Ya, sah-sah saja kamu mau menerima lagi, mau bekerja sama lagi. Tapi semuanya itu sekali lagi sudah dipertimbangkan ya untung ruginya. Jadi kalau terkait keuangan, usaha, pekerjaan itu pertimbangkan untung rugi. Ya, jadi kesampingkanlah masalah perasaan, masalah kasihan gitu ya. Kamu pasti tahu ya bahwa dalam memutuskan sesuatu terkait pekerjaan atau usaha ya, keuangan secara keseluruhan itu bukan menggunakan perasaan, tapi menggunakan logika. Ya intinya kamu itu jangan sampai rugi, jangan sampai salah langkah, akhirnya kamu itu tidak bisa menjamin hidup kamu sendiri gitu ya. Jangankan menjamin keluarga, hidup kamu sendiri pun acak-acakan karena kamu salah dalam mengambil keputusan keuangan. Di sini kalau kamu ingin mengubah investasi ya, kelihatannya ada sebagian Capricorn memang ada kepikiran untuk mengubah investasi yang mungkin dulu itu kurang menguntungkan atau banyak masalah. Kelihatannya kamu bisa ya berinvestasi di tempat lain asalkan kamu mempertimbangkan dengan matang. Di sini ada King of Swords, mungkin kamu perlu menggunakan manajer investasi atau kamu berkonsultasi ya dengan orang yang lebih berpengalaman, yang memang ahli di bidangnya gitu ya. Kalau ingin membuka usaha, ingin meningkatkan karir, ingin berinvestasi gitu ya, menanamkan modal, menabung. Jadi kelihatannya sih ini akan menjanjikan ya ke depannya. Mungkin di awal-awal itu seperti ada drama, ada masalah dari masa lalu. Kalau misalkan kamu itu sudah pindah ke kantor yang baru, mungkin ada sesuatu dari kantor yang lama gitu ya, drama-drama yang agak mengganggu. Nah, lebih baik kamu abaikan aja. Ya, kalau kamu perlu selesaikan dulu. Tapi kamu melihat ke depan. Dan kamu gak usah khawatir ya, ke depannya itu kamu akan seperti mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Jadi lebih baik kamu fokus ke depan, yang lalu diselesaikan dan ditinggalkan aja. Oke, so sekarang kita tarik oracle advice. Ada pesan apa untuk Capricorn terkait keuangan di bulan Oktober? In the near future, ya. Aku merasakan apapun ya yang kamu usahakan atau masalah yang kamu hadapi itu akan selesai dalam waktu dekat dan akan ada awal mula baru. Jadi kamu tidak perlu berdrama gitu ya, tidak perlu meladeni orang-orang yang memang mencari drama. Pokoknya fokus ke peningkatan karir kamu dan usaha kamu. Dalam waktu dekat kamu akan menerima seperti gambaran atau bahkan hasilnya gitu ya. Sebagian dari Capricorn aku merasakan mungkin akan mendapatkan hasil dari usaha kamu selama ini. Jadi kamu tidak usah khawatir ya. Apapun ya usaha kamu, intinya maju ke depan. Tinggalkan yang di belakang, selesaikan. Kalau ada orang dari masa lalu datang dan dia itu menunjukkan itikat baik, pertimbangkan dengan logika, kemudian melihat ke depan. Jadi kalau sudah yakin gitu ya bisa bekerja sama lagi, nggak usah lihat-lihat ke belakang, nggak usah mikir yang di belakang. Atau kalau kamu nggak yakin, lebih baik kamu mencari orang baru. Oke Capricorn, so demikian dulu reading kali ini. Semoga membantu. See you and take care.